terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ananda yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan ini. Nah, sebelumnya perkenalan diri dulu. Dimulai perkenalannya dari Ibu atau dari Ananda? Dari Ibu. Baik, nama Ibu Akifa, biasa dipanggil Ibu Akifa. Ibu berasal dari Universitas Islam Negeri CM5 Jambek. Ibu kuliah jurusan bimbingan dan konseling. Kepada Ananda, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya adalah siswa dari MAN 2 Prapanjang. Saya sekarang kelas 1. Baik, berarti Ibu memanggilnya Putri ya? Iya. Sebelumnya Putri dari mana? Saya tadi dari sekolah. Di sini Putri dapat rekomendasi dari mana atau ada unsur kepaksaannya nggak untuk melakukan kegiatan ini? Nggak ada. Berarti sukarela ya? Iya. Nah, baik. Sebelumnya apakah Putri sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum. Berarti belum tahu apa itu Belum. konseling. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kepada Putri. Konseling ini merupakan suatu layanan yang diberikan kepada seorang konseli yang dilakukan oleh seorang konselor, yaitu yang seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Ibu sebagai konselornya dan Putri sebagai konselinya. Nanti Ibu harap kepada Putri bisa menceritakan semua beban-beban atau unek-unek yang menjanggal dan menjadi permasalahan pada diri Putri. Apakah Putri paham? Paham. Putri tidak perlu khawatir, Ibu akan di sini ada unsur kerahasiaannya. Ibu tidak akan menyebarluaskannya kepada orang lain kecuali Putri sendiri yang meminta Ibu untuk memberitahu orang lain. Apakah Putri paham? Paham, Bu. Ibu harap kepada Putri untuk keterbukaannya dalam menyampaikan nanti apapun yang Putri sampaikan kepada Ibu. Paham? Nah, baik. Coba Putri ceritakan permasalahan apa yang Putri alami pada saat sekarang ini. Jadi kan Bu, Putri itu bingung kan, Putri ini mau masuk SMA nih. Terus Putri itu dikasih pilihan gitu sama orang tua. Orang tua maunya IPA, Putri maunya IPS. Putri bingung. Jadi gitu. Jadi Putri itu sedang kebingungan tentang mau menuruti individu antara memilih jurusan individu dengan orang tuanya ya. Ya, selain itu apa yang Putri rasakan? Putri merasa kayak sedih gitu, terus kayak tertekan gitulah Bu. Soalnya kan jurusan yang Putri mau tuh IPS, terus tiba-tiba Putri diusulin sama orang tua mau IPA. Terus ya kayak mana lah Bu, kan mau jelaskannya sama orang tua, tapi orang tua maunya ngeras juga, mau itu aja lah katanya. Nah itu bagus jurusannya, padahal Putri nggak suka mau IPA itu sama Ibu, Putri maunya IPS. Berarti Putri sekarang masuk sesuai dengan jurusan yang dipilih orang tua atau sesuai dengan keinginan Putri? Iya, sesuai keinginan Putri Bu, karena Putri nggak mau IPA, Putri maunya IPS karena udah tertarik kan sama dunia ilmu pengetahuan sosial gitu Iya. Bu. Apa tanggapan orang tua Putri setelah mendapatkan keputusan yang Putri tetapkan? Mereka tuh kayak gimana ya Bu ya, kayaknya udah pasrah lah mereka Bu pas Putri memilih gitu. Tapi orang tua kan dulu harapnya tuh IPA aja lah, nanti kamu bisa jadi dokter atau apa gitu segala macamnya. Terus kadang Putri susah tidur tuh Bu karena memikirkan itu. Terus jurusan yang Putri mau itu yang menjadi gangguan bagi Putri, terus kayak masih ada tekanan gitulah Bu. Berarti Putri tampak sangat cemas ya dengan masa depan Putri dan khawatir kehilangan arah. Nah, itu biasanya jadi perasaan yang sangat berat ya bagi Putri. Iya Bu. Dari yang Putri sampaikan tadi, sepertinya Putri merasa di antara dua tekanan, ingin membahagiakan orang tua, tetapi juga jujur terhadap perasaan Putri. Ya, betul? Betul Bu. Di satu sisi, Putri ingin mengambil jurusan yang Putri sukai, tapi di kondisi lain, Putri belum berani untuk menyampaikan konflik perbedaan pendapat dengan orang tua Putri ya. Iya Bu.
Nah, baik. Kalau Putri membayangkan diri Putri 5 tahun selanjutnya, di jurusan apa yang Putri tidak sukai, seperti apa rasanya? Misalnya kayak jurusan IPA. Iya, Nah, terus nanti kan Putri nggak mau tuh masuk kedokteran contohnya kan Bu. Nah, terus Putri kayak nggak tertarik, Putri tertariknya sama hukum. Nah, jadi kan Putri nggak nyaman lah Bu nanti, kan nggak sesuai harapan Putri. iya. Baik, Ananda. Jadi Putri tahu bahwa Putri itu punya eh, ketertarikan lah yang kuat di bidang hukum. Dan itu membuat Putri itu merasa lebih bersemangat lah gitu ya kan. Tapi Putri juga punya rasa hormat kepada orang tua Putri untuk menghargai keputusan orang tua Putri. Nah, jadi di sini Ibu ada sebuah contoh pribadi. Dulu juga Ibu juga pernah merasakan apa yang Putri rasakan. Dulu Ibu juga ingin menjadi kuliah itu ngambil jurusan BK, tetapi orang tua Ibu itu jurusan guruan, tetapi orang tua Ibu tidak mengizinkannya. Dia menyuruh Ibu itu masuk jurusan kesehatan lah. Tapi Ibu kebingungan. Akhirnya mereka mendukung itu. Dari yang Ananda ceritakan tadi, ada namanya teknik kursi kosong. Sebelumnya, apakah Putri tahu itu teknik kursi kosong? Enggak Bu. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Putri apa itu teknik kursi kosong. Jadi teknik kursi kosong ini yaitu teknik yang digunakan oleh seorang konselor kepada kliennya pada kliennya itu mengalami kondisi trauma pada masa lalunya. Coba nanti di sini Putri anggap ada kursi kosong. Nanti coba Putri bayangkan jika seandainya di kursi kosong ini orang tua Putri duduk di sini kan. Apa yang Putri ingin sampaikan kepada orang tua Putri? Baik Bu. Bisa dimulai? Bisa Bu. Ayah, ibu, aku tahu keinginan dirimu, tapi aku lebih tahu keinginan aku. Aku ingin masuk jurusan itu untuk mengejar mimpi-mimpiku. Apa ada lagi yang Putri ingin sampaikan? Enggak, Bu. Baik. Setelah tadi Putri menyampaikan kepada orang tua Putri, apakah ungkapan yang tadi Putri sampaikan itu membuat Putri merasa lega? Lega, Bu. Baik. Baik Putri, untuk selanjutnya apa harapan yang akan datang yang ingin Putri lakukan? Harapannya yang saya inginkan yaitu malah berbicara baik dengan orang tua saya, Bu. Bagaimana dia itu suka dengan suatu keinginan mimpi-mimpi yang saya inginkan ini. Baik. Kata-kata Putri tadi itu menunjukkan bahwa Putri itu punya tekad. Mimpi Putri itu bukan sekedar keinginan Putri doang ya. Sebagai langkah selanjutnya, berdasarkan apa yang telah Putri ceritakan kepada Ibu tadi, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu ya. Berdasarkan apa yang telah Putri ceritakan tadi kepada Ibu, Ibu ingin bertanya dulu kepada Putri, kira-kira apa komitmen Putri untuk selanjutnya? Jadi komitmen saya untuk selanjutnya itu saya bisa berbicara dengan orang tua, Bu. Terus bagaimana dengan jurusan saya ini. Nah, terus saya juga setuju, Bu, dengan komitmen itu. Memang apa komitmennya, Bu, selain itu? Baik, yang pertama, Putri akan berbicara dengan orang tua Putri tentang perasaan yang Putri alami. Yang kedua, mempraktekkan atau melakukan keterampilan komunikasi yang kita diskusikan tadi. Yang ketiga yaitu Putri akan memantau kemajuan Putri sendiri dan akan didiskusikan di pertemuan selanjutnya. Apakah Putri paham? Paham sekali, Bu. Baik, Ibu percaya Putri pasti bisa melewatinya. Bisa, Bu. Terima kasih sudah berbagi waktunya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih ya, Bu.